Shalom jemaat Gereja Daya Borneo yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Minggu 19 April 2020, mari kita datang kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memelihara akan kehidupan kita. Kita percaya Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Mari kita menyembah kasih sejati kita temukan di dalam kasih sejati.
Allah yang setia, yang tidak pernah terlambat janji-Mu ketika Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat segala kemurahan Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, mengizinkan kami ada sampai hari ini. Kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan, terima kasih untuk segala kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang akan memulihkan setiap kita pada hari ini. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Saat Kau berfirman.
Shalom, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan kita terambil dalam Yesaya pasal 13 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya baca, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita melihat tema khotbah kita hari ini tentang hari Tuhan sudah dekat. Sebagaimana kita ketahui, saat-saat ini wabah penyakit corona atau COVID-19 membuat dunia heboh. Bagi orang Kristen sebenarnya tidak heran, karena sudah tertulis di Alkitab, di Lukas 21 ayat 11. Di sana firman Tuhan menjelaskan menjelang akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan, akan terjadi bencana yang dahsyat, kemudian akan terjadi perang di mana-mana, dan juga akan terjadi penyakit sampar di muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya tentang kedatangannya yang kedua kali. Ia berkata bahwa menjelang kedatangannya kedua kali, menjelang akhir zaman, maka akan terjadi hal-hal yang disebutkan. Nah, sebagai orang percaya menghadapi situasi ini, paling tidak 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menyikapi situasi ini atau hidup dalam hari Tuhan yang sudah mendekat. Hal yang pertama, harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saudara, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan Dia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab menceritakan ada seorang perwira yang mempunyai hambanya sedang sakit keras. Kemudian pada waktu itu ia bertemu dengan salah seorang murid Yesus, dan ia menyampaikan permohonan agar dapat disampaikan kepada Tuhan Yesus untuk menolong supaya hambanya ini yang sakit ini sembuh. Lalu salah satu murid Yesus itu pergi kepada Tuhan Yesus menyampaikan, minta tolong supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hamba dari perwira ini. Apa yang terjadi ketika itu? Tuhan Yesus mau pergi, lalu murid Tuhan Yesus ini katakan kepada perwira bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke rumah.
Tetapi kata perwira ini katakan, kami sangat tidak layak, kami tidak layak untuk menerima kehadiran Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Saudara dikasih Tuhan, ketika itu Tuhan Yesus kaget. Tuhan Yesus berkata, sangat sungguh besar iman orang ini. Sungguh besar iman orang ini. Dan terjadilah menurut perkataannya. Sebelum perwira ini sampai ke rumah, ia mendengar bahwa hambanya telah sembuh. Sekalipun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, hambanya yang tadinya sudah hampir mati kemudian sembuh total. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita lupa untuk berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada yang lain. Dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan dalam situasi apapun, berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pemberitaan di medsos mengatakan bahwa ada 4 penginjil di Bangkok mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini begitu banyak orang membicarakan tentang corona. Dan ketika ia mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata bahwa sampaikan kepada orang, kepada dunia, bahwa stop untuk membicarakan corona. Karena corona adalah kematian. Ada roh yang menunggangi, yaitu roh kematian. Semakin banyak orang bicarakan corona, artinya semakin menyebarkan roh kematian. Bicarakan tentang Yesus lebih daripada soal virus corona, maka banyak jiwa akan dimenangkan. Maka kita akan memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa atau menyelamatkan banyak jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh Yesus Kristus adalah roh kehidupan. Roh firman Allah adalah roh kehidupan. Saat kita memberitakan firman Tuhan, maka yang kita beritakan adalah roh kehidupan. Saat-saat ini orang sedang kehilangan pengharapan, sedang dikungkung ketakutan. Saat kita beritakan tentang Yesus, maka kita beritakan tentang kehidupan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun di bawah kolong langit, hanya ada dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari neraka, menyelamatkan kita dari segala wabak dan penyakit. Yesaya pasal 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan supaya kita memiliki hidup
adalah Yesus Kristus. Yesuslah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saudara dikasih Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, karena Tuhan memilih kita bukan untuk ditimpa murka atau malapetaka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan berkata, Tuhan memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan. Kita dipilih Tuhan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4. Firman Tuhan berkata, jangan kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Setiap orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya, yang punya pengharapan. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Ia telah mengalahkan neraka, dan ia telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ia telah mengalahkan segala penyakit. Firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit telah disembuhkan. Yesus mati, kemudian ia dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, ia bangkit menyatakan bahwa ia telah memenangkan kematian bagi orang percaya. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa ia telah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, harus selalu berharap kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita goyah, jangan sedikit pun kita lemah, jangan sedikit pun kita meninggalkan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan saat-saat ini, dalam hidup di tengah hari Tuhan yang sudah mendekat, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus selalu kokoh di dalam penantian iman yang sedang kita hadapi. Banyak orang percaya sedang menghadapi penantian, saudara-saudara. Setan tidak senang kita hidup dalam ketaatan. Setan tidak senang kita hidup kemudian kita berbahagia bersama Tuhan dan kita masuk ke surga. Setan tidak senang kita masuk surga. Karena itu setan selalu berusaha untuk menampi iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menceritakan pengalaman pada waktu saya pelayanan di satu tempat daerah Bogor beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Ada satu jemaat yang tidak akur dengan jemaat yang lain, anggota jemaat. Waktu itu saya bingung bagaimana mendamaikan. Kalau jemaat yang satu ini datang ibadah, yang satu melihat dari jauh, dia sudah masuk gereja, lawannya ini sudah masuk gereja, dia pulang. Nanti minggu depan dia paling duluan. Nah, lawan ini, yang satu ini lihat dari jauh, dia lihat kawannya ini, musuhnya udah masuk ke gereja, dia pulang. Saya berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak bisa.
Mereka tidak mau, keras hatinya. Lalu kemudian jemaat kadang-kadang terpengaruh jemaat-jemaat yang lain. Akhirnya banyak yang tidak ibadah. Saya berdoa, saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan situasi jemaat seperti ini? Tuhan beri hikmat, apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan menjawab doa saya. Tuhan tunjukkan satu ayat di 1 Korintus 11 ayat 19. Di sana firman Tuhan berkata, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata siapa yang akan tahan uji dan siapa yang tidak tahan uji. Setelah saya baca itu, baru saya sadar bahwa memang seringkali Tuhan izinkan ada perpecahan di tengah jemaat. Supaya apa? Rupanya Tuhan ingin lihat mana yang jemaat yang tahan uji, mana yang tidak tahan uji. Karena memang kenyataan seringkali ada masalah di tengah jemaat. Banyak orang kemudian kabur dan tinggalkan gereja. Bahkan tidak sedikit yang murtad tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi ini banyak iman orang berubah, bisa berubah. Banyak orang hilang akal dan hilang iman. Tidak sedikit orang mencari pertolongan lain, bukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui kesaksian yang saya sampaikan ini mengingatkan juga situasi COVID-19, situasi wabah yang terjadi di dunia ini, di daerah kita, dunia ini sekarang, mengingatkan kita juga bahwa Tuhan izinkan ini terjadi di tengah dunia ini. Mungkin Tuhan ingin lihat siapa yang tahan uji dan siapa orang Kristen yang tidak tahan uji. Karena dalam situasi seperti ini, seringkali banyak orang sudah tidak lagi mencari pertolongan Tuhan. Ada orang yang kemudian lari mencari pertolongan yang lain. Saudara-saudara, inilah saatnya orang Kristen menunjukkan kesungguhannya kepada Tuhan. Inilah saatnya Tuhan mau melihat siapa di antara jemaat dan orang Kristen yang ada di dunia ini yang bisa bertahan, tidak goyah, tetapi ia kokoh, tidak lemah, ia berdiri teguh di dalam Tuhan. Ia tetap berdiri selalu kokoh di dalam Tuhan. Ataukah ia mencari pertolongan lain dan lari mencari pertolongan lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen harus jangan goyah. Karena dalam Matius pasal 24 ayat 13 firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman akan banyak terjadi kedurhakaan di mana-mana. Menjelang akhir zaman akan muncul penyesat-penyesat. Menjelang akhir zaman akan muncul banyak hal yang mengerikan. Akan muncul penyakit sampah. Menjelang akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena banyaknya kesulitan, banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-13, orang yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang akan selamat. Orang yang setia sampai akhir, orang yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang akan selamat dan masuk surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena itu dalam menyikapi situasi sekarang ini, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus selalu kokoh dalam penantian iman yang sedang terjadi di tengah kita.
Hal yang ketiga, yang terakhir adalah harus selalu introspeksi diri. Apakah saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Banyak orang menyepelekan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak sedikit di tengah-tengah kita banyak orang menyepelekan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa itu tidak penting. Banyak orang lebih memuaskan hawa nafsunya ketimbang taat kepada firman Allah. Saudara, pada waktu zaman Nuh, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Ketika Nuh menyampaikan firman Tuhan, Nuh berkhotbah, Nuh menginjili orang-orang zaman itu. Orang-orang zaman itu semua menganggap masa bodoh, tidak mau mendengar firman yang disampaikan. Saudara, sekarang ini juga terlalu banyak orang-orang Kristen yang tidak mau mentaati firman Tuhan, menganggap sepele firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Semuanya habis, mati karena air. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 18 sampai 19 bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Zaman Lot, ketika itu manusia tidak takut dengan Tuhan. Tuhan mendengar segala kejahatan manusia yang sudah begitu rupa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu itu datang malaikat kepada Lot, dan sebelumnya Abraham bertemu dengan Tuhan. Abraham bersafaat ketika mendengar bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Ketika itu Abraham bersafaat, Tuhan, sekiranya ada 50 orang, apakah engkau mau batalkan rencanamu untuk membakar, membumi hanguskan, menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, kalau emang ada 50, saya tidak akan jadi untuk menghukum Sodom dan Gomora. Dicari, tidak ada yang sampai 50. Lalu bersafaat lagi Abraham, Tuhan, kalau ada 45, bolehkah engkau batalkan rencanamu untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Tuhan juga katakan, boleh, saya tidak akan jadi kalau memang ada 45 orang. Tapi tidak ada. Lalu bersafaat lagi Abraham, Tuhan, kalau ada 30, bisakah? Tuhan jawab, bisa. Lalu Abraham katakan, kalau ada 20 bagaimana Tuhan? Kalau 20 pun boleh, saya akan batalkan. Terakhir Abraham katakan, Tuhan, kalau ada 10 bagaimana? Bolehkah engkau membatalkan? Tuhan menjawab, boleh. Kalaupun ada 10 yang percaya, yang takut akan Tuhan, saya akan batalkan. Saya tidak jadi menghukum Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 10 pun tidak ada. Hanya Lot dengan kedua anaknya. Hanya ada 3 orang yang percaya dengan Tuhan, yang takut dengan Tuhan. Akhirnya datang malaikat ketemu Lot dan menarik Lot bersama anaknya keluar dari Sodom dan Gomora. Waktu istrinya juga ditarik, tetapi istrinya tidak menuruti perintah firman Tuhan. Ia menoleh ke belakang,
akhirnya istrinya jadi tiang garam, dihukum Tuhan jadi tiang garam. Dan masuk calon menantunya Lot. Calon menantunya dikasih tahu oleh Lot bahwa Tuhan akan menghukum dunia, Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, segera kamu ikut. Tetapi dia mengolok-olok mertuanya. Akhirnya saudara, mereka semua hangus dimakan oleh api. Tuhan mengirim api, firman Tuhan katakan, dari langit. Kemudian seluruh Sodom dan Gomora habis di bumi hanguskan, dibakar di bumi hanguskan, dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada lagi manusia yang takut akan Tuhan. Hanya 3 orang yang selamat, Lot bersama kedua anaknya. Saya mau sampaikan kepada kita, seringkali kita juga seperti Sodom dan Gomora. Tidak sedikit kehidupan orang Kristen seperti keadaan Sodom dan Gomora. Mungkin di tengah-tengah gereja begitu banyak orang yang hadir dalam ibadah, tetapi siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya keluar gereja, mereka hidup tidak takut akan Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, demikian juga yang terjadi di tengah-tengah zaman Lot. Banyak orang tidak takut akan Tuhan. Di zaman ini juga tidak sedikit orang yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin banyak di antara saudara yang saat-saat ini masih hidup dalam dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita masih hidup dalam dosa? Dalam Lukas pasal 13 ayat 3, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Kalau tidak mau meninggalkan kebiasaan dosa kita akan binasa, firman Tuhan berkata. Dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara dikasih Tuhan, seperti yang kita lihat di televisi, seperti yang kita lihat di medsos, di media massa, begitu banyak orang mati karena corona. Hidup kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tetapi yang penting bagi kita, sudahkah kita hidup benar? Sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah saudara meninggalkan dosa saudara? Karena kalau tidak meninggalkan dosa, saudara, kita tidak akan masuk surga. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka kita tidak akan melihat hidup yang kekal, maka kita tidak akan masuk surga. Saudara, dalam pembacaan ini firman Tuhan berkata, merataplah sebab hari sudah dekat. Merataplah, setiap hati manusia akan menjadi tawar dalam ayat yang ke-7. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, karena datangnya pemusnah akan dekat dari yang maha kuasa. Karena itu firman Tuhan berkata, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Saudara, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. 3 hal yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini. Yang pertama, harus selalu berharap kepada Tuhan. Yang kedua, harus selalu kokoh dalam masa penantian iman ini. Dan yang ketiga, sadarlah dan introspeksi diri. Apakah saudara sudah hidup benar atau masih hidup dalam dosa? Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita. Sadarlah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kita dan memberkati kita
pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan kepada Tuhan. Pokok doa akan dibawakan oleh Bapak RTP. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat pagi hari ini. Sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita, saya akan membacakan pokok-pokok doa kita hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah untuk terus bekerja keras mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, kita berdoa untuk seluruh jemaat untuk mendukung pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pagi ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu yang beribadah di gereja Dayak Borneo Jemaat Sekolah Tanabang datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menghampiri hadirat-Mu, menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang 1 minggu lamanya dalam melakukan tugas kami, Engkau Tuhan terus bersama kami, sehingga pada hari ini kami boleh dapat dikumpulkan untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami, pemerintahan negara Republik Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Berilah kemampuan kepada pemerintah kami untuk mampu mengatasi penyebaran virus corona, penyebaran COVID-19.
Di dalam nama Yesus kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, mampukan pemerintahan kami ya Tuhan, untuk mampu mengambil langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang dapat mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi karena adanya penyebaran virus corona. Tuhan tolong supaya pemerintah dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian di bangsa kami sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja bagi masyarakat. Ya Tuhan, tolong kami. Karena jika terjadi pemutusan kerja bagi masyarakat, maka masyarakat akan banyak mengalami kelaparan, akan banyak mengalami kesusahan, akan banyak mengalami penderitaan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, pakai pemerintahan yang ada untuk mengambil langkah-langkah yang positif, sehingga walaupun di tengah-tengah kepanikan yang dialami bangsa ini, masyarakat kami tetap hidup dalam aman, tidak mengalami kekurangan. Biarlah melalui peristiwa ini ya Tuhan, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk kami yang ada di Ngabang ini, mau menyadari kehidupan kami ya Tuhan, meninggalkan kehidupan kami yang lama, kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, dan berbalik kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa untuk dokter, untuk perawat, semua medis yang sampai hari ini Tuhan terus memakai mereka untuk membantu penanganan virus corona ini. Tuhan tolong mereka, keluarga mereka, sehingga mereka boleh dengan terus kesegapan, terus berkarya untuk menolong seluruh umat masyarakat yang terkena dampak daripada virus corona. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah terinfeksi virus corona atau sudah dikategorikan ODP atau PDP, dimanapun mereka dikarantina hari ini, saat ini ya Tuhan, kami sebagai umat berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan datangi mereka satu persatu, ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, matikan virus corona yang ada di tubuh anak-anak-Mu, cabut dan buang jauh-jauh, pulihkan, bebaskan, selamatkan, luputkan umat-Mu ya Tuhan dari penyakit yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, biar adanya kerjasama antara pemerintahan pusat, presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sebagai pejabat mengelola keuangan negara. Tuhan tolong supaya mereka boleh memangkas belanja daerah yang tidak terlalu penting di bulan-bulan ini, sehingga dana-dana yang ada boleh dialokasikan untuk membantu rumah sakit swasta yang hari ini bersedia untuk membantu penanganan penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mohon kepadamu ya Tuhan, berkenan menyelamatkan seluruh umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Daya Borneo. Kami berdoa untuk pimpinan, untuk sinode gereja Daya Borneo. Berkati pendeta Markus Amin sebagai pimpinan. Jaga, lindungi anakmu kapanpun, dimanapun anakmu pergi untuk memberitakan Injil. Biarlah melalui kehadiran anakmu dimanapun dia berada, terang Tuhan boleh dinyatakan sana. Banyak jiwa boleh percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pos-pos GDB yang sudah tersebar di Indonesia, kami terus berdoa menyerahkan mereka kepadamu. Pendeta penginjil yang bekerja pada GDB, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gembala sidang, pendeta Wise, gembala di GDB Sport Ngabang. Tuhan tolong memberkati hamba-Mu.
Berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat, akal budi dan bijaksana dari Tuhan. Mampukan anak untuk membina, mendidik semua umat Tuhan ada kerja daya Tuhan. Semua Tuhan berkati keluarganya, suaminya, istrinya. Terima kasih Tuhan yang berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di gereja daya Borneo, sebuah pengabang. Engkau mengenal pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan. Kondisi kami hari-hari ini, kami hidup dalam kepanikan, dalam kekhawatiran karena virus corona. Tuhan Yesus, tolong kami, jaga kami, lindungi kami, tutup bungkusi kami semua umatmu dengan darah-Mu ya Tuhan yang kudus itu. Luputkanlah kami, selamatkanlah kami ya Tuhan dari serangan virus yang ada. Dan mampukan kami ya Tuhan supaya taat pada himbauan pemerintah, mendukung pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona dengan terus berdoa, dengan terus melakukan social distancing di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami terus serahkan kepada Engkau dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi kami, bagi kami. Ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Pagari kami, ikuti kami. Karena ketika kami berharap dan bersandar menyerahkan hidup kami kepada-Mu, kami yakin ada perlindungan yang sejahtera. Ada keselamatan dari Tuhan. Maka kami yakin kami semua telah dibebaskan dari serangan virus corona. Umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, yang sakit, yang susah, yang lemah, kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Ibadah-ibadah minggu hari ini yang dilaksanakan oleh umat Tuhan, baik di kota-kota besar sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun, emang Tuhan hadir di sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan rawat umat yang beribadah kepada-Mu hari ini. Biarlah melalui pelayanan hari ini, melalui ibadah hari ini, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Sekali lagi mohon. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk itu, bukan kami ya Tuhan, supaya dengan penuh kerendahan hati terus menunggu, menanti semua janji Tuhan terjadi dalam kita. Ini doa kami ya Tuhan. Kami ingin menyatukan doa kami pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita Minggu 29 Maret 2020. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Markus Amit MT. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pernyataan dari Roh Kudus, kiranya memimpin saudara-saudara, jemaat sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, sampai hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Amin.